Jadi cerita kali ini aku mau bercerita tentang salah satu temanku uh, yang dulunya dia itu nggak punya kemampuan untuk melihat makhluk halus, tapi suatu hari akhirnya dia bisa gitu. Itu kan kayak membingungkan ya sebenarnya, kayak kenapa orang yang awalnya nggak bisa lihat jadi bisa lihat gitu loh. Jadi ini temanku ini adalah senior basketku ya. Jadi waktu SMA gitu loh. Jadi dia senior basketku waktu aku kelas 1, dia kelas 3 gitu. Jadi dia adalah senior basketku. Nah, jadi pas aku naik kelas 2, berarti dia kan udah lulus SMA ya. Jadi kuliahnya ke Jakarta gitu. Kayak kadang dia masih kayak, maksudnya kami tetap masih kontekan, tetap masih ketemu. Kalau misalnya dia pulang ke kampung halaman, kami tetap ketemu gitu. Jadi cerita horor itu mulai pas tahun kedua dia kuliah. Dia masih tetap sering pulang gitu loh, pulang ke kampung halaman kami. Jadi setiap kali dia pulang dia pasti jumpain aku gitu loh. Jadi akhirnya pas setelah dia udah mulai bisa lihat, dia tuh pas pulang ke kampung halaman dia tuh bilang gini, kan kami panggilan sayangnya Ta kan, gitu. Ta, aku lo bisa ngelihat sekarang, katanya gitu. Terus saya bilang, lo kok bisa gitu loh. Terus habis itu dia bilang, ya aku juga nggak tahu mulai dari kapan aku bisa ngelihat. Cuma ternyata itu tuh karena dia itu berteman dekat sama salah satu teman kampusnya itu, dan teman kampusnya itu kayak setiap hari kesurupan gitu loh. Bener-bener yang hampir setiap hari kesurupan, sampai kadang tuh temenku sampai kayak ya setiap hari sampai capek nolongin dia kesurupan gitu loh. Jadi sejak dia punya teman, maksudnya teman dekat yang kayak punya kemampuan untuk itu, entah kenapa dia juga jadi keikut gitu loh, jadi keikut bisa lihat gitu loh. Sampai yang jadi masalahnya itu dia di kos yang sama nih, misalnya dia di kos yang dia nggak pernah pindah nih, kos dekat kampusnya. Ya dulu dia fine aja sama kamar kosnya itu gitu loh. Suatu hari gara-gara sejak dia punya kemampuan itu, dia bisa tahu gitu loh, kayak di lemari besar, lemari kayu tempat simpan pakaian anak kosnya itu kan, anak kosnya itu kan kos khusus cewek ya. Jadi kayak mereka kayak dikasih lemari besar, tapi lemarinya tuh di luar kamar gitu loh, kayak punya masing-masing punya rak gitu. Dia kayak bisa ngelihat kayak di dalam lemari itu tuh ada hantu yang memang seneng sembunyi di situ gitu, seneng duduk di situ gitu. Terus ada hantu yang kayak di dalam kosnya itu tuh kayak seneng gangguin orang yang rajin beribadah gitu. Ya udah, kalau misalnya kayak di kos dia yang di Jakarta kan aku nggak tahu ya, maksudnya aku nggak pernah datangin waktu itu. Cuman waktu itu pernah dia pas momen Valentine itu tuh, kami tuh Valentine di rumahku. Terus kami tuh kayak sok-sokan candlelight dinner gitu loh, tapi di belakang rumahku kayak setengah outdoor gitu. Jadi kayak kami pasangin lilin gitu, tapi gelap banget gitu loh. Belakang rumahku itu kan emang horor kan, tapi maksudnya aku kan juga orang yang nggak peka ya, jadi aku nggak pernah tahu gitu loh apa yang ada di situ. Jadi waktu pas kami lagi candlelight dinner itu, kayak kami berenam kalau salah, tiba-tiba dia kayak lihat ke sudut, kayak di lorong rumahku itu, kayak dia kaget setengah mati. Terus dia cuma pas habis ngelihat dia kaget, terus dia ngeliat ke bawah kayak, boleh nggak kita buka lampu aja, katanya. Boleh nggak kita buka lampu aja. Terus habis itu aku udah kayak sadar sama gelagatnya dia, karena aku udah tahu ya kayak dia udah punya kemampuan buat ngelihat itu kan. Jadi akhirnya aku bilang, ya udah buka lampu aja, udah kita nggak usah sok-sokan candlelight dinner lah Valentine-nya gitu.
Ya udah, tapi aku nggak berani naik dia langsung kan, jadi kayak besoknya aku baru nanya kayak, emang kamu lihat apa sih Ta kemarin itu? Terus dia bilang, aku lihat di sudut sudut tempat lorong rumahmu itu tuh kayak ada dua makhluk katanya, lagi ngeliatin kita dinner katanya, yang satu lagi berdiri, yang satu jongkok katanya, makanya dia kayak kaget setengah mati gitu loh. Ya udah kan, habis itu aku kayak biarin aja, udah maksudnya udah kelar lah. Habis itu kayak dia udah balik ke Jakarta lagi gitu. Jadi habis itu dia pas waktu itu, pas aku kelas 3 itu tuh aku ikut prapon basket kan, jadi di training di sekolah di Ragunan. Jadi kan dia emang di Jakarta, jadi dia mau mendatengin aku lah di Ragunan, karena kan kami emang kayak latihan tiap hari kayak pemain ketat gitu loh di situ. Terus habis itu sampai mana tadi? Oh, pas aku lagi mau prapon kan, jadi lagi training prapon basket. Jadi waktu itu kan kami yang dari perwakilan dari kotanya kami kan, itu cewek sama cowok itu tuh emang jadwal latihannya beda gitu. Jadi bisa hari ini cowoknya latihannya malam, tapi ceweknya latihannya sore. Jadi maksudnya kayak kalau malamnya kami nggak maksudnya free gitu loh. Kayak gitu. Jadi pas hari itu eh, ada satu teman basket cowok yang sakit emang. Jadi dia nggak latihan hari itu. Pas masa itu dia tuh chat aku gitu, pas maksudnya malam itu dia chat aku kayak, Loren aku lagi sakit gitu, kamu boleh nggak datang bawain aku obat katanya gitu. Terus aku juga takut katanya gitu. Terus habis itu kayak kasihan lagi sakit gitu. Terus aku kayak ngajak teman basket cewekku kayak, yuk kita jenguk, datengin si siapa ya, si temanku cowok itu, lupa aku namanya, maaf ya temanku. Anggapnya si A, kebanyakan A nggak sih, anggap aja si B. Aku bilang, kasihan si B tuh lagi sakit, yuk kita rame-rame datengin dia gitu loh. Terus akhirnya aku ngajak teman-temanku yang lain datengin ke kamarnya dia gitu loh. Terus aku bilang, ini obatnya gitu. Terus aku bilang, kenapa kau takut, kenapa? Aku bilang gitu. Nggak tahu, dia tuh kayak tunjuk ke arah jendelanya dia, misalnya dia tunjuknya ke kiri, sudut kiri. Dia bilang, nggak tahu, aku ngerasa takut banget di sudut kiri itu. Dia bilang kayak gitu loh. Oh iya gitu. Akhirnya karena dia takut, terus dia lagi sakit juga, yaudahlah akhirnya kami main-main lah di kamarnya dia kan. Terus kebetulan temen aku yang si senior, yang senior basketku itu kan dia tahu aku di Jakarta, dia datengin aku di Ragunan itu gitu loh. Jadi waktu itu dia dateng karena aku lagi di kamar temanku itu, jadi si temanku datang lah ke kamar itu. Nah, jadi kami kan lagi duduk, jadi kamarnya itu tuh kayak tempat tidurnya tuh kayak dua tingkat gitu loh. Jadi kami duduknya di bawah, sini temanku emang dia tidurnya di atas gitu. Jadi temanku tuh lagi kayak riang-riang biasa gitu, lagi ngobrol-ngobrol. Terus habis itu dia kayak kaget setengah mati, terus kayak langsung sembunyi di punggungku gitu loh. Terus aku mikir kayak, pasti dia ngeliat sesuatu lagi gitu kan. Tapi tetap sama, aku kan nggak mungkin nanya langsung di situ ya. Kalau orang bilang kan kalau misalnya ngeliat sesuatu yang horor tuh jangan ditanya langsung di tempat, kayak lebih baik dibiarin aja gitu, dibiarin besok gitu baru diceritain. Tapi kan aku penasaran, jadi aku nggak sampai besok. Jadi tak malamnya setelah kami udah temen cowok yang lain udah pulang, udah nih ada temenmu kan gitu. Jadi kami balik ya ke tempat cewek gitu. Ya udah balik ke tempat cewek, aku langsung tanya temenku kayak, kamu emang tadi lihat apa sih gitu? Kok kamu kayak kaget terus nggak berani lihat? Ya udah, ternyata apa yang temen cowokku ini takutin kayak di sudut kiri itu ada sesuatu. Ya emang ada sesuatu gitu, emang ada makhluk di situ lagi ngetem ya. Jadi temanku yang bisa lihat itu memang ngeliat, dia juga bilang serem tak, katanya di sebelah kiri tadi, di sebelah kiri di jendela itu ada, katanya gitu. Ya udah, berarti emang ketakutan temanku yang sakit itu memang benar adanya. Untung ada kami yang temenin mereka ya kan. Mereka iya dia. Ya udah, akhirnya temanku ini bahkan dia pernah cerita kalau
dia tuh pernah di mall lagi jalan-jalan, terus dia tuh kayak gandengan sama pacarnya dia yang sekarang udah jadi suaminya, itu kayak lagi seneng riang gitu, lagi jalan-jalan kayak ngayunin genggaman tangan cowoknya itu. Tiba-tiba dia kayak cengkram tangan si cowoknya itu, terus kayak cowoknya, ini kenapa, kamu kenapa gitu. Temenku itu ngelihat di salah satu restoran franchise yang bukan lumayan terkenal ya, yang sangat terkenal, dia ngelihat kayak di atas mesin kasir restoran itu ada kayak cewek dudukin mesin kasirnya itu dengan kayak lidah julur yang kayak panjang banget gitu loh. Jadi kayak temenku tuh kayak menduga itu tuh kayaknya ya dia pakai penglaris gitu loh biar rame. Udah, jadi pokoknya temanku itu tuh pas masa itu tuh selalu cerita tentang pengalaman horor dia, dan kayak serem-serem gitu loh. Ya itu ternyata ya dia bisa jadi punya kemampuan kayak gitu karena dia berteman dekat gitu loh sama si temennya yang punya kemampuan itu gitu loh. Ternyata salah satu hal kenapa si temennya itu akhirnya punya kemampuan dan sering kesurupan, ternyata karena dia itu punya adik atau kakak, lupa, kakak. Jadi waktu kecil dia tuh punya kakak sebenarnya, tapi kakaknya itu meninggal, dan mereka tuh waktu kecil tuh kayak punya hubungan yang sangat dekat gitu loh. Hanya pas waktu kakaknya meninggal itu, kakaknya tuh meninggal dalam waktu umur 7 tahun. Jadi ternyata kayak kakaknya itu tuh ngejagain dia sampai dia besar gitu loh. Tapi mungkin karena kakaknya selalu ditempelin sama arwah kok kakaknya sih? Karena temennya selalu diikutin sama arwah kakaknya yang masih kecil itu, akhirnya itu yang bikin dia tuh jadi kebuka gitu loh pintu gerbang goibnya atau apa. Jadi makanya itu yang bikin dia gampang kesurupan gitu loh. Bahkan pernah suatu hari kata temanku, dia itu sempet pas temennya itu lagi kesurupan itu, ternyata yang kesurupan itu tuh arwah kakaknya itu tuh, dan kayak berubah jadi suara anak kecil cewek gitu, dan ngomong sama temanku ini kayak kamu teman dekatnya si, anggap aja si teman kuliahnya itu si C ya gitu, kamu teman dekatnya si C ya gitu, kenalin aku kakaknya si C gitu, tolong ya jagain adikku, katanya gitu. Jadi setelah temenku ini selesai kuliah, kadang kan emang kayak gitu ya, kayak kalau kita udah selesai kuliah, kita jadi nggak deket lagi sama teman kuliah kita. Kalau kita udah kelar SMA, kita udah nggak deket lagi sama teman SMA. Jadi emang temanku ini akhirnya nggak deket lagi sama teman kuliahnya yang ini gitu loh. Dan sejak saat itu kayak lama kelamaan akhirnya kemampuan temanku ini jadi hilang gitu loh. Jadi kemampuan dia untuk ngeliatin makhluk halus gitu tuh makin hilang dan nggak ada akhirnya gitu. Jadi dari cerita temanku itu aku kayak baru sadar gitu loh, kayak emang bisa ya orang tuh deket sama anak IndiHome itu atau anak yang seperti itu tuh, kita tuh bisa jadi ketular, jadi bisa lihat gitu loh, jadi punya kemampuan seperti itu juga gitu loh. Jadi akhirnya dari cerita temanku itu kayak oh ternyata bisa ya ada kejadian kayak gitu. Jadi sekian ceritaku, makasih yang udah dengerin, makasih yang udah like, komen, dan subscribe. Jadi kalau misalnya kalian mau berbagi cerita, kirim email ya ke yang udah tertulis di deskripsi. Oke? Bye bye.
telepon kan, jadi kita minta telepon.